Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pelihara hidup kita sampai Rabu malam ini tanggal 7 Desember 2022. Tuhan sudah jaga, lindungi kita beraktivitas, kita dari pagi, siang, sore sebentar, kita malam hari mau tidur, istirahat. Tapi sebelum kita istirahat, mari kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya juru selamat kita. Dia satu-satu yang pelihara hidup kita. Hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita menantikan perjumpaan dengan Yesus. Tapi bagi mereka yang tidak punya harapan, bagi mereka yang tidak punya Yesus, bagi mereka yang selalu hidup di dalam dosa, mereka menantikan kematian. Tapi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab Yesus pengharapan kita. Mari kita datang kepada Yesus, supaya kita memiliki pegangan yang teguh hanya di dalam Dia. Ada janji Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, 3, 4, 5 saya mau bacakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Yaitu orang-orang dipilih. Siapa itu? Kita semua adalah orang yang dipilih sama Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan pilih kita nih, ada rencana Tuhan yang sempurna. Maka kita tidak boleh abai. Jangan sampai kita melalaikan akan kasih karunia Tuhan, lalai dalam rencana Tuhan, karena kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya kita taat kepada Yesus Kristus, taat kepada firman Tuhan, yang mana kita sudah dibeli dengan harga tunai melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, melalui percikan darahnya. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Di dalam Yesus ada kehidupan yang penuh pengharapan, karena Dia sudah lahir untuk kita. Dalam suasana Natal ini Dia lahir untuk kita. Dia sudah mati buat kita, bangkit untuk kita. Lahir kaitannya ada perubahan dalam kehidupan kita, supaya kita lahir baru. Kehidupan yang baru harus ada di dalam kehidupan kita. Sifat karakter lama kita buang di dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak selamanya mati. Dia pada hari ketiga bangkit. Artinya kalau kita sudah hidup baru, kita bangkit bagi Kristus. Karena di balik itu semuanya ada janji Tuhan, hidup yang penuh pengharapan nanti di surga, yaitu di ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Dia Yesus Kristus ada harapan, ada janji Tuhan yang sempurna, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua. Yaitu ayat yang kelima, yaitu kamu saudara semua, yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada hari sama. Amin. Tuhan sudah pelihara hidup kita. Mari kita simpan keselamatan, iman, pengharapan, kasih kita kepada Yesus, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Banyak kita menghadapi tantangan hidup. Saya mengerjakan firman Tuhan pagi malam juga banyak cobaan. Percobaan apa? Dari diri sendiri. Rasa malas, rasa tidak mendengarkan firman Tuhan, rasa mau enak-enak, itu daging. Tapi saya buang dalam nama Yesus. Saya lawan itu dengan roh yang teguh yang di dalam nama Yesus. Karena saya bersuka cita, bergembira. Di balik kesengsaraan, di balik duka cita, di balik tantangan itu semua, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu kita memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, pengharapan jiwaku. Dia satu-satunya juru selamat kita, Bapa yang sangat kita cintai. Amin. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Haleluya. Tak
ada gembala, haleluya, penghibur teguh, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus melepas hidupku, amin, haleluya, beri selamat suka, haleluya, dalam hatiku, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, damainya ku punya cintaku kepada Dia, Yesus. Dia angkat kalau aku jatuh, Dia angkat kita, haleluya, dalam susah hati, haleluya, ku harap Dia, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus melepas hidupku, amin, haleluya, beri selamat suka dalam hatiku, haleluya, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, ku tahu di surga ada tunggu saya, haleluya, satu tempat bersama dengan Dia, Yesus, amin, haleluya, ku pegang tangan yang, haleluya, lubang di paku, haleluya, Yesus harapan jiwaku, haleluya, terima kasih Bapa, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus melepas hidupku, amin, haleluya, beri selamat suka dalam hatiku, haleluya, Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus melepas hidupku, amin, haleluya, beri selamat suka dalam hatiku, haleluya, Yesus harapan jiwaku. Ada janji Tuhan, saya membaca 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8, demikian firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Yesus, sekalipun kamu sekarang belum pernah melihatnya, tapi kamu percaya, kamu yakin, kamu bersuka cita, bergembira, karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan, haleluya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dimeteraikan untuk kita semua. Semua bagi kita, Yesus, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, Yesus melepas hidupku, amin, haleluya, beri selamat suka dalam hatiku, haleluya, Yesus harapan
harapan jiwaku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Kudus, kuduslah Engkau Bapa, Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami, sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami basuh dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami Bapa. Haleluya. Juru selamat kami Yesus, aku cinta kepada Engkau Bapa. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, kepilihan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan hidup kami, yang memelihara hidup kami sampai detik ini. Semua karena kasih karunia yang luar biasa. Biar hari-hari tuntun hidupku Bapa. Hari-hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Kami semua hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, kan di dalam Yesus ada pengharapan. Oh luar biasa. Di ayat yang ke-8 bagus sekali ayat ini Bapak Ibu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, saya belum pernah melihat face to face kepada Tuhan Yesus, ya. Namun kamu mengasihinya. Wah, saya mencintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus. Dan kedua, kita percaya kepada Yesus. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, belum memang kita face to face, supaya nanti surprise saudara, ya. Kita manusia kalau sudah melihat Dia bisa aja nanti saudara bagaimana, ya bosan atau saya tidak pernah bosan saudara. Jumpa dengan Tuhan Yesus surprise, ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Oh, sukacita saya luar biasa di dalam Yesus. Sukacita yang mulia tak terkatakan. Amin itu. Karena di balik semuanya ini ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Nanti di surga surprise saudara. Tuhan itu akan menyatakan surprise nanti. Tuhan itu very sempurna wajahnya Tuhan. Handsome luar biasa. Kita semua cantik, cakep yang diciptakan Tuhan. Apalagi penciptanya. Wah, Dia akan mengadakan surprising kepada kita. Kejutan-kejutan yang luar biasa. Tiap hari, tiap saat saudara bersama saya senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Dipelihara sama Tuhan di tengah-tengah hidup yang penuh tantangan ini. Tapi Bapak Ibu dekatlah sama Tuhan. Saya sangat-sangat yakin di tengah-tengah kita menghadapi pencobaan pergumulan hidup, asal kita mau tekun, pegang salib Yesus, tekun setia sama Tuhan. Di balik kesengsaraan, di balik cobaan, di balik pergumulan, di balik duka cita, di balik semua, asal tetap di dalam Tuhan loh ya. Konteksnya di dalam Tuhan. Tetap berada di jalurnya Tuhan. Tetap di dalam realnya Tuhan. Tetap di dalam rencana Tuhan. Maka saya percaya ujungnya mencapai tujuan. Tujuan yang mulia. Surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu. Sekarang puji Tuhan. Wahyu pasal 16 Bapak. Ya pasal 18 ya.
Terus kita lakukan ini, berarti kita tinggal 5 pasal lagi Bapak ya. Ya selesai, nanti saya berdoa sama Tuhan. Kita ulang lagi ya Injil Matius. Terus yang penting kita bahas. Saya senang baca firman Tuhan ini, makan rohani dan tidak pernah bosan. Seperti Bapak Ibu Saudara tidak pernah bosan makan minum. Supaya hidup kita sehat. Rohani sehat kalau diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak punya pikiran jahat, pikiran kotor, niat-niat yang tidak baik, singkir dalam nama Yesus. Kalau hati kita bersih, dibersihkan dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Wahyu pasal 18. Puji Tuhan, kemarin kita baca 1-5, sekarang pasal 18 ayat 6-8, besok ayat 9 dan seterusnya. Yang penting terus kita berurutan sampai pasal yang ke-22. Selesai, kita ulangi dari Injil Matius. Saya masih di dalam doa. Biar rencana saya bukan rencana saya, tapi semua rencana Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Saya sebagai hambanya, sebagai anaknya kita, taat saja kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, Juru Selamat kita. Amin. Saya mau baca ayat yang ke-6-8, demikian firman Tuhan. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Ayat 8 yang terakhir. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan yang akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Amin. Puji Tuhan. Ini suatu hari akan terjadi. Dibakar dalam api. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat. Dihukum semuanya. Orang-orang yang hidupnya di dalam kemewahannya dunia. Coba mereka. Dia yang ke-7. Berikan kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dia nikmati selama hidup di dunia ini. Banyak orang yang selama di dunia kalau tidak punya Tuhan, dia tidak pernah pikul salib, tidak pernah penyangkalan diri, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kesenangan kedagingan dunia, hanya main dosa, main berbuat dosa terus, tidak pernah bertobat, saudara. Kalau tidak pernah bertobat, ingat itu semua Tuhan akan terjadi, saudara. Ya, seperti firman Tuhan katakan waktu Lazarus, contoh Tuhan berikan, ya, contoh orang kaya dan Lazarus. Ya, di ayat 25 Abraham berkata kepada orang kaya, ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lihat ini, semua ada hukum tabur tuai. Sewaktu orang kaya ini, banyak orang kaya-kaya, banyak orang yang sombong, selagi dia menghidupi di dalam dunia kenikmatan dunia, tiap hari, tiap saat berbuat dosa. Ya, saya pernah mendengar kesaksian seseorang pria, bapak-bapak yang sudah bertobat. Katanya dia sebelum hidup baru, tiap hari itu ganti perempuan terus, sudah tiap hari. Bahkan 1 hari bisa berzina dengan berbagai macam perempuan. Coba menikmati dosa. Hukum dosa, upah dosa, maut, Bapak Ibu. Dan ada 3 ya. Dosa, maut, iblis. Dosa, upah dosa, maut. Dan maut itu di bawah kuasa kekuasaan iblis. Iblis menguasai maut, saudara. Dan jelas kalau upah dosa maut, mau dikuasai iblis, tempatnya mereka semua di dalam apa, saudara? Nyala api belerang. Makanya saudara di sini jelas firman Tuhan katakan demikian. Kita bersyukur sama Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya tidak pernah bosan. Haus akan firman Tuhan supaya kita makin mengerti. Karena Tuhan nanti Allah kita, Allah menghakimi, dia adalah kuat, akan dibakar semua dengan api, saudara, sengsara api selama-lamanya. Seperti firman Tuhan katakan tadi, tempatnya iblis di Wahyu pasal 12 akan dibakar semua di dalam neraka selama-lamanya, saudara. Ya, dia ada yang ke-9. Ya, Wahyu 12 ayat 9. Ya, dan naga besar si ular tua yang disebut iblis, Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Nanti akan nerima apa, saudara? Neraka. Nih saya mau baca. Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan dibatasi 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, selama-lamanya, sudah tidak ada ampun. Finish, selesai.
Oleh itu mari setiap kita Bapak Ibu bersama saya, ayo kita cinta Tuhan Yesus. Kita ikuti firman Tuhan. Biarpun kata firman Tuhan dalam Petrus tadi, ya, biarpun kita saat ini belum pernah lihat Yesus, tapi kita percaya kepada Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan, dan orang cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Lakukan. Ada harga yang dibayar. Para hamba-hamba Tuhan, para anak Tuhan, mari bersama saya. Ayo kita sama-sama cinta Tuhan Yesus ya. Kita bergandengan tangan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita ikuti sampai kita berjumpa dengan Yesus. Karena Dia pengharapan kita yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri sama suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Bapa, Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, bangkit untuk kami, naik ke surga untuk kami. Engkau akan datang kembali menyediakan kerajaan surga. Kami akan ikut Engkau masuk surga selamanya. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, setia sampai mati, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Bapa kita di Yesus, satu-satu pengharapan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.